wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah diganti dengan doa belajar secara bersama-sama. Oke, bisa dipahami? Pahami di sini salah enggak? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang tidak masuk, ada yang sakit, atau ada yang alfa pada kesempatan belajar pagi hari ini? Enggak. Bagus sama Lucy. Bagus sama Lucy. Mana mereka ada yang tahu? Kenapa harus enggak? Sudah biasanya telat. Kira-kira kalau misalkan perilaku sering telat itu apa namanya, perlu dicontoh nggak sama anak-anak? Saya itu merupakan perbuatan yang kurang baik karena bisa menghambat pembelajaran kita. Karena nanti kalau misalkan orangnya kan datang itu ya mengganggu jalannya apa namanya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Sebelumnya ada yang tahu kira-kira kita belajar apa pada kesempatan pagi hari ini? Islam terhadap tetangga. Tapi sebelum masuk ke materi, Bapak mau merecall dulu apa namanya pengetahuan anak-anak di sini. Sebelumnya pada pertemuan minggu kemarin ada yang tahu kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Ada kepada orang tua. Ada kepada orang tua. Mas Laki apa aja kira-kira ada kepada orang tua? Tidak ngomong. Tidak ngomong ketika disuruh sama orang tua. Ada yang lagi selain Mas Laki sama Mbak tadi? Tidak membantah, ya mirip lah, hampir sama kayak gitu ya. Jadi ada lagi, ini satu lagi apa Mas Dika? Tidak fasih terhadap di depan orang tua. Karena memang orang tua itu kan yang ngajari kita bicara, maksud kita ngomong sampai di Oke, berarti ngomongnya harus yang halus tidak sama orang tua. Oke, baik. Itu materi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Saatnya kita membuka lembaran baru dengan materi yang baru tentunya. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang adab Islam terhadap tetangga. Tapi sebelum itu Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran dulu pada kesempatan pagi hari ini. Setelah melalui berbagai metode pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan anak-anak atau siswa itu mampu mengetahui, menjelaskan dan menerapkan apa saja adab-adab yang baik terhadap tetangga. Begitu. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Di sana dijelaskan ada hak-hak tetangga dalam Islam. Tapi sebelum itu anak-anak sudah tahu belum tetangga itu apa? Orang terdekat dari rumah. Orang terdekat dari rumah. Ada lagi yang mau menyempurnakan jawabannya? Orang sampai rumah. Orang samping rumah, orang dari rumah, orang samping rumah. Ada lagi? Orang
kita. Oke, nggak apa-apa. Dari 3 jawaban tadi Bapak rangkum ya. Berarti tetangga itu bisa dibilang sebagai orang yang hidup atau tinggalnya itu berdekatan dengan kita. Berdekatan itu maksudnya ya, rumahnya itu ya di sekitaran rumah kita juga. Nah, itu bisa disebut dengan tetangga. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, karena kita hidup bersama dengan orang banyak gitu ya, tentu ada adab dan perilaku-perilaku yang harus dijaga supaya kehidupannya itu berjalan secara baik, tidak bermusuhan satu sama lain. Nah, apa saja perlu diketahui? Yang pertama ada hak-hak tetangga dalam Islam. Yang pertama adalah menghormati privasi, 2 menjaga keharmonisan, 3 memberikan salam, 4 menolong saat kesulitan. Lanjut, setelah itu ada kewajiban memenuhi hak tetangga. Nah, yang pertama adalah memberikan hadiah, 2 menjenguk saat sakit. Maksudnya saat tetangga sakit ya kita sebagai tetangga yang baik seharusnya menjenguk dan membawakan apa? Buah. Buah makanan gitu ya. Yang ketiga adalah menghindari gangguan, sama 4 menjadi pendengar yang baik. Ada yang tahu maksudnya menjadi pendengar yang baik itu apa? Saat tetangga punya masalah mungkin ya, jadi itu curhat sebagai tetangga yang baik ya kita seyogianya itu menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi. Kalau misalnya kita tahu masalah yang sedang dihadapi itu, kita tahu solusinya ya kita berikan solusinya. Lanjut, ada sikap baik terhadap tetangga. Yang pertama ada apa itu? Terus apa lagi? Membantu saat dibutuhkan. Terus Menghindari gosip dan fitnah. Oke. Oke, ada 4 ya sikap baik yang bisa kita lakukan terhadap tetangga. Yang pertama adalah bersikap ramah dan sopan, 2 menjalin silaturahmi, 3 menolong saat dibutuhkan, dan 4 menghindari gosip. Kita lanjut. Ada larangan mengganggu tetangga. Yang pertama adalah membuat keributan, 2 menghina atau mencaci, 3 mencuri atau merusak, dan 4 memfitnah dan menyebarkan gosip. Jadi bisa dibilang ya sikapnya itu katanya larangan itu lawan katanya dari sikap baik. Terbukti di poin 4 ada memfitnah dan menyebarkan gosip. Di sikap baik itu kita seharusnya itu menghindari gosip terhadap tetangga. Terus yang di sini ada etika berinteraksi dengan tetangga. Ada 4 poin yang Bapak rangkum di sini. Ada saling menghormati, saling menghargai, bersikap jujur, dan bersikap toleran. Itu materi, sedikit materi tentang adab bertetangga yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak akan bentuk kelompok anak-anak. Kelompoknya itu membahas tentang 4 ini, 4 sikap baik yang harus kita lakukan terhadap tetangga. Nanti kelompok 1 membahas tentang apa namanya? Sebelumnya tak suruh buat cerita dulu, anak-anak nanti membuat kisah cerita kronologis. Jadi sifatnya itu kontekstual. Tentang kelompok pertama nanti membahas tentang ramah dan sopan, kelompok 2 menjalin silaturahmi, kelompok 3 menolong saat dibutuhkan, dan kelompok 4 menghindari gosip. Bisa dipahami? Bisa. Itu saja ya untuk kelompok satu kelompok 4 orang. Ini dari Mbak Tasya sampai Mbak Anissa. Kelompok 1 Mbak Ida Puji sampai Mas Dika kelompok 2. Terus Mas Rawit sampai Mbak Dian, itu kelompok 3. Lalu yang ini Mbak Vanessa sampai Mbak Tari kelompok 4. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Ayo, ini dari ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
setelah berkumpul dan kelompoknya masing-masing, silakan sudah Bapak berikan KPD dan diterima oleh masing-masing kelompok, silakan dibaca dan kemudian didiskusikan ya. Nanti setelah diskusi selesai, salah satu dari kalian presentasi dan ditanggapi tentunya oleh kelompok lain. Itu diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Bapak beri waktu 10 menit. Pak, belum teh Pak. Sorry ya. Jadi ini ya teman-teman, ini kan kita disuruh ramah dan sopan ya. Jadi ini kita mau beritahu siapa, namanya siapa? Syairia ya. Gosip ya, jadi kita disuruh buat gosip, dari gosip soal nanti sudah ngomongin jadi gosip masih yang kemarin itu untuk gosip itu ya, jadi kita harus menceritakan dulu kita sudah Sudah Pak. Udah Pak. Sudah. Oke. Selanjutnya kelompok 1 sudah belum? Sudah. Sudah, silakan. Salah satu maju dari kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Lalu jangan lupa ditanggapi ya sama kelompok lain ya, harus ditanggapi. Siapa? Monggo. Kenalan Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Tasya Zaina dari perwakilan kelompok 1. Ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu tentang ramah dan sopan. Nah, saya bacakan dulu ya ceritanya itu gimana. Nah, Irsyad adalah pemuda yang selalu membawa suasana damai di kampungnya. Setiap pagi ia menyapa siapa saja yang hadir. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Hasan. Semoga harinya menyenangkan. Ucapnya penuh semangat. Senyum tulusnya selalu berhasil membuat orang lain merasa dihargai. Suatu siang, Irsyad melihat Bu Siti kesulitan membawa barang belanjaannya. Tanpa ragu ia menghampiri dan menawar bantuan. Mari saya bantu Bu, termasuk aja. Katanya saya mengangkat bagian barang. Bu Siti rasa bangga. Terima kasih Irsyad, kamu memang pemuda yang baik. Bukan hanya itu, ketika malam tiba, Irsyad sering mengajak anak-anak kampung untuk membersihkan halaman musola. Lingkungan bersih, hati kita pun bersih. Ayo kita lakukan bersama, ujarnya sambil memotivasi. Anak-anak senang bekerja bersamanya karena ia selalu membuat pekerjaan terasa ringan. Ketika ada tetangga yang sakit, Irsyad tidak segan mengunjungi mereka. Ia membawa buah tangan sederhana dan mendoakan kesembuhan. Semoga cepat sembuh Pak. Kalau butuh bantuan kabari saya ya, katanya dengan penuh empati. Kebaikan hati dan kesopanan membuat Irsyad dicintai semua orang. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa sikap ramah dan peduli mampu menciptakan harmoni di lingkungan sekitar. Sekian dari cerita kelompok 1. Apa ada yang mau menanggapi? Monggo dari kelompok yang lain silakan menanggapi. Monggo Mas Dika. Oke, itu kan tadi contoh ramah dan sopan di lingkungan sekitar ya. Kalau misal kasusnya gini, Mbak Tasya atau kelompok 1. Kasusnya ada orang yang itu ramah dan sopan, akan tapi itu ada satu orang toh.
menurut tanggapan kelompok satu bagaimana? Satu orang tok dalam artian dia cinta, begitu. Jadi gini, jadi tidak apa kalau misal kita suka sama satu orang tuh jangan ya teman-teman. Kita lebih baik itu ramah, ramah dan sopan kepada semua orang gitu. Meskipun tidak disukai, ya kita harus ramah dan sopan kepada mereka. Ya teman-teman ya. Oke, beri aplaus buat Mbak Tasya. Dari poin yang saya tangkap dari jawabannya Mbak Tasya tadi, kalau misalkan kita ramah dan ramah cuman sama satu orang itu tetap nggak boleh ya. Ya ramah itu nggak boleh aplikasi. Kalau misalkan kita mau disebut sebagai orang yang ramah dan sopan, ya harus ke semua orang, nggak boleh spesifik ke satu orang, apalagi alasannya cuma cinta lagi, gitu kan? Berarti ramah sopannya itu nggak tulus, gitu. Gitu ya Mas Dika. Oke. Selanjutnya silakan nomor 2 maju perwakilan. Jangan lupa ditanggapi lagi oleh kelompok yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Alwi Menjalami dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 ingin menceritakan hasil karya kami. Yang dimana tema kita adalah Kusyairi, seorang yang hobi menjadi silaturahmi. Jadi ceritanya Kusyairi adalah seorang pria sederhana yang selalu menjaga hubungan baik dengan tetangganya. Setiap pagi ia berjalan-jalan di sekitar kampung, menyapa siapa saja yang ditemuinya. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar hari ini? Tanyanya dengan senyum yang hangat. Saat ada acara di kampung, Kusyairi adalah orang pertama yang datang membantu ketika Pak Rahmat tetangganya mengadakan syukuran kecil. Kusyairi dengan senang hati ikut memasang tenda dan mengatur kursi. Kebersamaan itu indah Pak, jangan sungkan kalau butuh bantuan lagi. Oke, ujarnya dengan tulus. Suatu hari, seorang tetangga baru, Bu Mirna, pindah ke rumah di ujung jalan. Kusyairi segera berinisiatif menyambutnya. Ia membawa sepiring kue dan memperkenalkan diri. Selamat datang di kampung kami Bu, semoga betah di sini, katanya ramah. Sikapnya membuat Bu Mirna merasa diterima dengan hangat. Di bulan Ramadan Kusyairi rutin mengajak tetangga berbuka bersama di halaman rumahnya. Silaturahmi adalah berkah, katanya sambil menghidangkan makanan sederhana. Kegiatannya mempererat hubungan antar warga, menjadikan kampung itu penuh kehangatan dan persaudaraan. Kusyairi mengajarkan bahwa menjalin silaturahmi dengan tetangga tak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh keberkahan. Itu tadi cerita yang dibuat oleh kelompok 2. Silakan ditanggapi oleh kelompok lain. Aku Pak. Monggo. Tapi aku mau nanya, poin pentingnya dari menjalin silaturahmi dan sila tersebut di bagian mana? Apa? Poin penting Poin dari pesan yang diceritakan. Oke, kalau menurut kami kelompok 2, poin Pancasila, sila tentang menjalin silaturahmi ini ada 2. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah diberitakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk senantiasa menjalin hubungan silaturahmi, sebagaimana yang ada juga kutipan hadis lain untuk berjalan khawatir. Sejatinya orang yang tidak sejatinya seseorang yang tidak menjalankan silaturahmi atau tidak menjalin silaturahmi merupakan seseorang yang merusak agama, seperti itu. Dan juga tadi kan sila yang pertama, kemudian ada juga sila kedua, yaitu manusia yang adil dan beradab. Poin beratnya ada di beradabnya terhadap manusia masjid. Aku kan nanya sila Mas. Aku nanya poin di cerita. Poin ini. Iya. Oke, jawabannya. Oke. Mau menambahkan Poin ceritanya. Poin ceritanya jadi kita harus senantiasa untuk bersilaturahmi, menjadi silaturahmi. Karena sebagaimana yang hadis tadi yang telah saya sebutkan, supaya kita tidak menjadi perusak agama. Sebenarnya sama Mas poinnya.
dua poin yang dipresentasikan oleh anak-anak. Kelompok pertama tadi membahas cerita tentang ramah dan sopan, kelompok kedua menjalin silaturahmi. Karena kebetulan waktu kita terbatas, jadi untuk kelompok 3 dan 4 bisa kita diskusikan di kesempatan yang lain. Jadi anak-anak, Ya Pak. setelah melalui berbagai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau menyimpulkan secara gamblang tentang apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Jika Mas Wasit, Mas Dika, ayo silakan berdua coba disimpulkan saja. Silakan. Jadi dalam pembelajaran kali ini itu saya ambil pelajaran bahwa setiap manusia itu sebagai makhluk sosial harus selalu bersikap ramah dan menjadi silaturahmi kepada sama manusia. Jadi, Oke, itu simpulan yang bisa oleh Mas Faki. Mas Dika, Mas Masih. Iya, untuk apa ya Pak? Ya, silakan. Hal yang tak pelajari pada pembelajaran pagi hari ini itu kan tadi Bapak menjelaskan terkait dengan ada bertetangga ya, ada bertetangga itu Bapak menjelaskan tentang pengertian, tentang manfaat, tentang jenisnya ya. Jadi yang saya dapatkan itu kita menjadi tahu bahwasannya kita itu memang harus mempunyai adab terhadap tetangga, diantaranya dengan silaturahmi, memberikan kasih sayang kepada tetangga, kemudian juga damai, nggak saling gosip-gosip gitu Pak. Oke, berikutnya buat Mas Wasit dan Mas Dika. Untuk kalian kesimpulannya, itu bakalan bukan kalau Mas Wasit tadi poinnya ada di kita sebagai makhluk sosial penting untuk menjalin silaturahmi, karena silaturahmi menjadi kunci kita untuk hidup harmonis. Karena kan kita ya manusia sosial, hidup dengan banyak orang, jadi dengan menjalin silaturahmi insya Allah perdamaian dapat kita raih. Kalau Mas Dika tadi poinnya adalah penting untuk menjaga apa namanya ya sikap yang baik, karena sebagai tetangga satu sama lain itu tidak boleh saling menggosip gitu ya, supaya damai lagi yang harus kita capai. Oke, terima kasih buat anak-anak atas pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang belum paham, cukup. Pertemuan berikutnya kelompok 3 dan 4 berarti presentasi ya, sama seperti kelompok 1 dan 2 tadi. Jadi, kalau cukup, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita doa kafaratul majelis dulu secara bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga ada hikmah atau ada pembelajaran yang bisa kita petik pada pertemuan pagi hari ini. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.